Sementara itu, dia menelpon Ruth dan mengajaknya makan malam bersama sebelum dia pergi bulan madu. Tapi dia ternyata bukan cuma mengajak Ruth makan berduaan, melainkan bersama Sue juga yang di butiknya Sue. Ruth minta minum air putih saja, dia tidak bisa minum alkohol karena harus kembali bekerja. Dia langsung sinis, dia bekerja sekeras apapun juga tidak akan jadi kaya. Tapi Ruth menegaskan bahwa dia lebih suka jadi polisi yang tidak kaya, itu lebih bagus malah. Saat Ruth mengomentari makanan-makanannya, Sue langsung menyentuh tangan Ruth dan berusaha menggodanya, padahal Ruth jelas-jelas tak suka dengan sentuhannya. Mengalihkan perhatiannya ke Da, Sue penasaran kenapa Ai tidak ikut bersamanya. Dia pergi kerja, katanya mau menyelesaikan sesuatu sebelum pergi. Aku harap dia benar-benar pergi kerja dan bukannya membersihkan toilet yang artinya suam di suatu tempat. Di tempat lain, Ai sudah menunggu restoran hotel. Suam datang tak lama kemudian, tapi mereka tidak sadar si preman langsung melaporkan hal itu pada Da. Saat Ruth kembali dari toilet, tak lama kemudian Da sudah tidak ada, tapi ponselnya ketinggalan. Ai senang banget Suam mau bertemu dengannya lagi, tapi Suam dengan cepat menyela dan tegas meminta Ai untuk tidak lagi berhubungannya. Tapi tiba-tiba saja Da muncul dan langsung menyiram Suam dengan campaign. Tak ada seorang pun yang berani melawan Da, apalagi saat Da dengan sombongnya mengancam akan menutup hotel ini kalau ada orang yang berani ikut campur. Dia mampu melakukan itu karena dia memiliki segalanya. Dia bahkan menantang Ai untuk membawa selingkuhannya ini pergi dan meninggalkan istrinya yang punya segalanya ini, dan Ai malah diam saja. Dia bahkan tak berani membela Suam saat Da menghina Suam habis-habisan, menuduh Suam cewek murahan yang ingin merasakan barang-barang mahal. Suam benar-benar sakit hati, tapi saat dia hendak melawan, dia malah terpeleset. Dan terang saja, Da jadi semakin sinis menghinanya dan berkoar-koar memperkenalkan Suam sebagai selingkuhan suaminya pada semua orang di sana, bahkan menyuruh mereka memotretinya. Dan Ai bahkan tak melakukan apapun untuk menyelamatkan Suam dan cuma bisa diam dengan tak berdaya. Tepat saat itu juga Ruth tiba-tiba muncul dan langsung memberikan jaketnya pada Suam. Dia jelas kesal melihat itu. Kenapa Ruth malah melindungi wanita kotor itu? Aku berhak karena kami berdua akan menikah, ujar Ruth. Suam sontak menatapnya dengan terkejut. Bukan cuma Suam, semua orang pun kaget. Ruth lalu membawa Suam ke kamar hotel agar Suam bisa membersihkan diri. Gara-gara pernyataan Ruth tadi, Suam sekarang jadi canggung sama dia. Terima kasih sudah menolongnya. Apa kau lapar? Aku memesankan makanan untukmu. Kupikir kau mungkin belum makan apapun. Tapi Suam tidak mengerti kenapa Ruth menolongnya. Lawannya kan bukan musuhnya Ruth, dia adiknya Ruth. Ruth santai saja menawarkan segelas jus padanya dan Suam langsung meminumnya saking hausnya. Seketika itu pula Ruth tiba-tiba berkata bahwa dia tidak menolong Suam dengan gratis. Suam juga harus menolongnya. Suam sontak curiga, jangan-jangan Ruth mau macam-macam sama dia. Jangan-jangan dia mencampur minuman itu dengan obat ya. Ruth geli mendengarnya. Hei Kun, kau itu punya otak, pakai buat mikir. Lalu apa yang bisa kubantu? Aku sudah bilang padamu, kapan kau bilang padaku? Bilang apa? Yang kukatakan di lantai bawah tadi. Hei Kun, pernikahan itu bukan lelucon. Suam mau kabur, tapi Ruth langsung menangkapnya dan menegaskan bahwa dia tidak bercanda. Dia benar-benar ingin menikah dengan Suam. Keesokan harinya, para polisi rapat mendiskusikan kasusnya Belle. Hasil otopsi menyebutkan bahwa korban mati lemas dan bukan karena tenggelam. Jadi, Padat menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Ditambah lagi ada sidik jari yang jelas di leher. Tapi kepala polisi malah tak menyetujui pendapatnya. Cuma karena ada sidik jari di leher, masa dia langsung menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan? Bisa saja itu karena korban berjuang untuk bertahan hidup saat dia tenggelam. Ruth membantahnya, tubuh korban tak menunjukkan adanya kontraksi otot. Dan juga tak ada air di dalam paru-paru korban. Itu artinya korban tidak berjuang untuk bertahan hidup saat dia tenggelam. Jika dia mati tenggelam, maka air pasti memenuhi paru-parunya. Sudah pasti korban mati sebelum ditenggelamkan. Ruth lalu menyebutkan 4 alasan yang mungkin mendasari pembunuhan itu. Sekarang ini mereka sedang memanggil semua orang yang terkait dengan korban untuk dimintai keterangan. Kedua orang tua korban juga akan datang lusa. Tapi kepala polisi malah ngotot, tak mau mendengar apapun alasan itu dan memaksa Ruth untuk menutup kasus ini secepatnya. Dia beralasan kalau dia muak sama reporter yang terus meminta jawaban. Pokoknya minggu depan kasus ini sudah harus ditutup.
Bah, kayaknya nih kepala polisi sudah kaliko sama si Yaha. Sementara itu, Suam lagi santai bersama Tuan saat teleponnya berbunyi dari Ruth. Tapi Suam sengaja tak menjawabnya. Tuan sampai stres karenanya. Jawab saja telepon itu dan tegaskan pada Ruth apakah dia mau menikah atau tidak. Suam ngotot tidak mau menikah, dia tidak suka polisi. Tapi yang tak disangkanya, Tuan malah memaksanya untuk menikah. Jika Suam menikah dengan Ruth, itu akan sangat bermanfaat untuk pekerjaan mereka. Terus bagaimana denganku? Apa manfaat yang akan aku dapatkan? Pikirkanlah bidadari ini. Pikir. Tolong pertimbangkan statusku. Suam sebal, dia lagi gak mood untuk bermain-main dengan Tuan. Heran dia, apa orang kaya yang punya banyak duit menikah segampang ini? Tentu saja tidak. Tuan rasa Ruth punya alasan lain. Dan kalau Suam ingin mengetahui apa alasannya, maka menikahlah dengan Ruth. Suam tak terima. Tuan benar-benar ingin menggunakan tubuhnya sebagai tumbal. Aku tidak menyuruhmu untuk melakukan sesuatu dengannya. Paman, ini pernikahan. Bagaimana bisa kami tidak melakukan sesuatu, Paman? Ini bukan lakon. Kau tidak mencintainya? Tentu saja tidak. Kalau tidak cinta, maka menikahlah dengannya. Tuan yakin Ruth punya alasan tertentu. Lebih baik tanyakan langsung padanya. Secepatnya. Tak mau membicarakan ini lagi, Suam langsung pergi tanpa memberi jawaban. Saat Suam sedang bekerja, Oil tiba-tiba datang memberitahunya untuk tidak pulang hari ini, soalnya ayah mereka ada di rumah. Suam mengiyakannya saja, bahkan meyakinkan Oil kalau dia punya tempat untuk menginap. Padahal sebenarnya dia bohong. Dia berkata begitu hanya supaya Oil tidak mencemaskannya. Suam benar-benar tak punya tempat tujuan sepulang kerja dan akhirnya berkeliaran di jalan, merindukan kasur empuk di rumahnya Ruth, sebelum kemudian dia tertidur di depan minimarket. Sementara itu, udah kesal, Ruth sekarang menghindarinya. Dia tidak bisa tenang memikirkan si jalang itu mendapatkan Ruth. Apa Su tidak khawatir? Su santai, tentu saja dia tidak khawatir, tapi tenang saja dulu. Dia yakin sama Ruth, dia bukan pria yang mudah didekati. Cewek norak seperti itu tidak mungkin bisa mendekati Ruth. Udah santai saja dan pergilah berbulan madu. Masih ada waktu untuk mengurusi dia. Sementara itu, para preman suruhan Sia datang lagi ke rumah keluarganya Suam untuk menagih hutang mereka. Tapi ayah tidak mau tanggung jawab dan mengancam ibu untuk menyelesaikan masalah ini sendiri atau dia akan menghajar ibu. Dia bahkan langsung pergi meninggalkan mereka. Para preman itu sontak mengambil barang-barang mereka. Oil berusaha meminta tambahan waktu dan memberikan sedikit uang yang dimilikinya. Tapi para preman itu tak mau tahu, bayar hutang mereka atau pergi dari sini. Siha sudah berbaik hati memberi mereka waktu beberapa bulan. Dia bahkan menawari Oil untuk bekerja padanya. Kenapa juga Oil jual mahal? Dia kan sudah bukan gadis lagi. Dia sudah punya anak malah. Pergi dan tinggal saja di jalanan. Ibu tidak terima diusir dan dihina seperti ini. Si preman jadi semakin kesal dan langsung mendorong ibu dengan kasar. Dia hampir saja melayangkan tangan saat tiba-tiba pintu terbuka. Phew, syukurlah Ruth datang. Siapa kau? Tanya si preman. Aku polisi, aku minta semua orang untuk berdamai. Suam baru keluar dari minimarket saat Bu sedang muncul dan dengan panik menyuruhnya untuk segera pulang. Seketika itu pula Suam langsung melesat pergi. Tapi di tengah jalan, para ibu-ibu tetangga mendadak memanggilnya dan menggodanya habis-habisan. Kenapa Suam tidak bilang-bilang kalau dia sudah kaya? Mereka bahkan langsung mengubah panggilan mereka pada Suam jadi Nyonya Suam. Bahkan nenek dukun pun langsung hormat sama dia. Suam jelas bingung apa maksud mereka, apalagi saat dia bertemu Wai di depan rumahnya. Wai mendadak melabraknya sambil nangis, menuduh Suam sahabat pengkhianat yang merebut suaminya. Suam jadi tambah bingung. Di dalam rumah, Ibu dan Ruth sedang menegosiasikan masalah mahar. Ibu tidak masalah, tidak ada pesta, yang penting melakukan pendaftaran saja dan maharnya sedikit saja. Ruth dengan senang hati menyerahkan sertifikat rumah itu dan seamplop uang mahar. Tepat saat Suam masuk, Ibu mendadak berubah sikap jadi lebih lembut sama Suam dan langsung mendorong Suam duduk di sebelahnya Ruth. Duh, Suam benar-benar pandai memilih. Suam benar-benar bingung sekarang ada apa ini dan kenapa Ruth datang kemari. Dia sontak menarik paksa Ruth keluar bersamanya. Mereka perlu bicara empat mata di tempat pribadi. Suam, dia ganteng ya, kesal. Suam langsung pergi meninggalkannya. Suam ngotot tak setuju dengan pernikahan ini. Ini urusan antara ibu sama Ruth. Kalau ada yang harus nikah, ibu nikah sendiri saja sama Ruth.
Ibu sampai stres sama dia, sok bijak banget sih dia. Saat ada pria yang melamarnya, dia malah jual mahal kayak begini. Lihatlah situasinya dulu sebelum dia bersikap sombong. Kalau dia sampai melepaskan deputi itu, dia tidak akan pernah menemukan yang baik seperti dia. Apa Suam pikir keluarga mereka tidak kesusahan? Oil bahkan harus bekerja mencuci dan menyetrika pakaian dengan upah 100 baht per hari demi membesarkan Nat. Apa Suam sendiri tidak susah? Di mana dia tidur semalam, Suam sontak speechless. Jika Suam menikah dengan deputi, maka dia bisa melanjutkan studinya. Masa depan Suam jauh lebih bagus daripada orang lain. Tidak seperti ibu dan Oil, bahkan sampai mati pun mereka tidak akan bisa mendapatkan yang lebih baik dari ini. Tentang rumah ini, ibu tahu dia yang salah karena membiarkan ayah menggadaikannya. Tapi sekarang mereka sudah mendapatkannya kembali. Mereka sudah mendapatkan tempat tinggal kita kembali. Jika bukan karena bantuan deputi, apa yang harus mereka lakukan? Di mana mereka harus tinggal? Hiduplah dengannya, masa depanmu akan lebih bagus dari ini. Jadi kau tidak akan hidup dengan rakyat rendahan seperti ini, sehingga kau bisa melanjutkan studi sesuai keinginanmu. Atau jika kau berpikir tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, maka lakukanlah demi ibumu ini, demi kakakmu, demi keponakanmu. Bisakah? Suam sontak berlinang air mata mendengarnya. Akhirnya dia mengalah dan langsung pergi ke pinggir sungai, tapi Ruth malah sudah tidak ada di sana. Suam langsung mendatangi rumah Ruth. Dia mulai menjulurkan jarinya untuk memencet bel saat tiba-tiba saja Ruth muncul. Jelas sudah menunggunya. Aku setuju, Kunda nurut. Ruth lalu membawanya masuk ke ruang kerjanya untuk membicarakan masalah ini, tapi Suam ingin tahu apa sebenarnya alasan Ruth menikahinya. Aku butuh penjaga untuk mencegah anjing. Anjing dari mana? Setelah menikah kau akan tahu. Apa itu anjing ganas? Apa anjing itu menggigit? Banyak jenisnya. Berapa banyak anjingnya? Jangan cemburu. Kenapa aku? Karena kau kayak anjing. Kurang ajar. Berusaha menahan kesal, Suam tanya apa yang akan dia dapatkan. Ruth meyakinkan Suam bahwa setelah mereka menikah, maka Ada dan Aik tidak akan lagi mengganggu Suam. Bukankah Ada berhubungan baik dengan dekan di kampusnya Suam? Jika sampai berita itu tersebar, Suam mungkin akan dikeluarkan dari kampus. Kapan Suam akan lulus? Beberapa bulan lagi. Kalau begitu kita akan menikah selama 3 bulan. Setelah kau lulus dan mendapatkan pekerjaan, baru kita akan bercerai. 3 bulan? Kenapa harus 3 bulan? Terus apa kau ingin menikah selamanya? Tidak sih, tapi kan kita akan menikah. Aku siap untuk menikah, tapi aku tidak siap jadi janda. Suam, kita bahkan belum menikah. Apa kau begitu terpesona denganku? Lalu bagaimana kau bisa yakin kalau aku mau bercerai? Karena ini adalah kesepakatan bisnis dan Ruth yakin kalau Suam adalah orang yang profesional. Kalau ini kesepakatan bisnis, maka Suam menuntut uang 1 juta baht. Ruth keberatan, cuma 3 bulan itu kebanyakan. Kalau begitu 500.000 baht saja. Ruth tetap keberatan, itu kebanyakan untuk 3 bulan. Hei Kun, menyewa model untuk promosi krim pemutih ketik harganya juga segitu. Aku harus melepaskan status gadisku dengan resiko digigit anjing. Belum lagi nanti aku harus bercerai dan berubah status jadi janda. Itu akan jadi dosa seumur hidupku, Kun. Kau tidak perlu mengubah nama keluargamu. Lalu siapa yang tahu, aku bahkan berpikir untuk minta rumah di pinggir kota dan uang untuk biaya kuliah. Kau berani sekali, kenapa tidak sekalian minta rumah pribadi? Tidak perlu, aku serius. Baiklah, jika permintaannya sebanyak itu, maka Ruth juga tidak mau rugi. Dia tidak mau menikah cuma sebagai kedok saja. Dia harus mendapatkan keuntungan dari Suam. Enak aja, Suam tidak mau, jangan bernafsu. Ruth hanya mau menawarkan 400.000 baht. Setelah Suam lulus nanti, dia akan mencarikan pekerjaan untuk Suam. Setelah dia yakin Suam bisa keluar dari lingkungannya sebelumnya, baru mereka akan bercerai. Bagaimana? Biar ku pikir dulu, ini masalah penting. Suam pun mikir. Sedetik kemungkinan, oke, aku setuju. Dia bahkan semangat untuk pindah ke rumah ini hari ini juga, lalu melesat kembali ke rumahnya untuk mengambil barang-barangnya. Tak lama kemudian, Tuan mengantarkan Suam. Tapi Suam melihat muka Tuan tampak galau. Kenapa mukanya begitu sekarang? Bukankah Tuan sendiri yang menyuruhnya untuk menikah? Tetap saja Tuan merasa khawatir. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai siapapun sekarang. Suam meyakinkan bahwa dia bisa menjaga dirinya sendiri. Hanya saja dia penasaran, kenapa Ruth ingin menikah cuma 3 bulan. Tuan yakin itu karena Ruth harus melakukan sesuatu yang penting selama 3 bulan ini, dan tugas Suam sebagai mata-mata adalah mencari tahu jawabannya. Baiklah, akan seperti apa hidupku selama 3 bulan ke depan, Paman?
Hidupmu akan baik-baik saja dan akan menjadi lebih baik. Sementara itu, teleponnya Ruth terus-menerus berbunyi dari Neung dan juga Su, tapi Ruth sengaja tak menjawab semuanya. Terak sampai heran melihat itu. Seandainya setiap hari Ruth mematikan suara ponselnya, dia pasti akan punya lebih banyak waktu luang untuk melakukan banyak hal. Terak, tolong siapkan tempat tidur kecil. Baik, apa ada tamu yang akan datang? Seseorang yang akan mematikan suara HP. Ponselnya berbunyi lagi, tapi kali ini Direk yang menelpon. Ruth pun langsung mengangkatnya. Halo paman, Gunda sudah memberitahu paman rupanya. Iya, aku akan menikah. Duak, Terak sampai kejerot tembok keras banget saking kagetnya. Ruth mengalihkan topik ke masalah kasusnya Bel. Dari hasil penyelidikan ternyata dia mantan karyawan barnya Siaha. Karena itulah Ruth minta waktu 3 bulan untuk mengakhiri kasus ini. Usai mematikan teleponnya, Ruth bingung sendiri melihat Terak baru bangkit dari lantai dalam keadaan kacau dan kepala puyeng. Anda akan menikah sama siapa? Suam tiba tak lama kemudian dengan membawa barang-barangnya yang sangat sedikit. Ruth langsung menyeretnya masuk kembali ke ruang kerja dan membiarkan Terak mengurusi barang-barangnya Suam. Baru diundang langsung datang dan menyeret pengantin ke kamar. Heran Terak. Ruth sudah menyiapkan kontrak pernikahan mereka. Suam menyetujui hampir semua syarat kecuali satu. Suam ingin hari libur juga. Ruth tak setuju, mana ada hari libur dalam pernikahan. Suam ngotot bahwa dalam pernikahan juga butuh waktu privat, tapi Ruth ngotot tak ada waktu privat setelah mereka menikah. Suam kesal, baiklah kalau begitu. Satu lagi menyebutkan bahwa jika terjadi sesuatu yang melewati batas dan merupakan kemauan kedua belah pihak, maka itu akan dipertimbangkan di luar kontrak. Suam merasa ini tidak perlu karena hal itu tidak akan pernah terjadi. Ruth bingung itu artikel yang mana. Suam langsung mendekat untuk menunjukkan artikel yang dimaksudnya. Dia condong terlalu dekat sama Ruth sampai Ruth langsung mendorongnya agak menjauh. Ruth ngotot syarat yang ini perlu ditulis. Pria dan wanita tinggal bersama dalam satu kamar, apa saja bisa terjadi. Suam yakin itu tidak akan terjadi karena dia tidak akan mau tidur sekamar sama Ruth. Rumah ini kan punya 3 kamar. Suam mau kamarnya sendiri, kamar yang dia tempati sebelumnya. Tidak bisa, tadi Ruth sudah menyuruh Terak menyiapkan tempat tidur kecil. Terak bisa curiga kalau mereka tidur pisah kamar. Pun Terak tidak akan curiga karena Terak sebenarnya sedang menguping mereka di luar. Hahaha. Dia sebenarnya cuma mau tanya di mana dia harus menaruh barang-barangnya Suam, tapi malah tak sengaja menguping mereka sejak dari awal sampai akhir. Ruth lalu membawa Suam ke kamarnya. Suam langsung antusias melihat kamar barunya. Terus Ruth tidur di mana? Ruth sontak menutup pintu. Tentu saja dia tidur di sini juga dan langsung mendekati Suam. Hei, kau mau ngapain? Panik Suam. Kenapa suami istri harus tidur sekamar? Suam mendadak berubah sikap. Baiklah, kita bisa tidur sekamar. Kau patuh sekali. Peluk 2000 baht, pegang tangan 500, menyentuh bagian lain mulai dari 1000. Harga akan naik tergantung bagian mana yang kau sentuh. Kecup-kecup 5000, deep kiss 12000, dan yang terakhir jika kau melakukan something padaku, kau harus bayar 300.000 baht. Something apa? Something wrong, Pak Deputi. Jadi kau ingin melakukannya secara terpisah atau sepaket? Bisa sepaket loh. Ruth sontak membuka pintunya dan mengusir Suam. Dia tidur saja di kamar sebelah. Cepetan. Suam akhirnya kembali ke kamar yang sebelumnya dan termenung mengingat ucapan ibu. Baiklah, Suam langsung menyemangati dirinya sendiri untuk melakukannya saja. Lagian cuma 3 bulan kok, dapat ini saja sudah cukup. Keesokan harinya mereka pun mendaftarkan pernikahan mereka pada seorang petugas Dukcapil. Oil dan Padat diminta untuk menjadi saksi. Begitu semua orang selesai tanda tangan, resmilah mereka sebagai suami istri secara hukum dan secara praktek. Prakteknya belum, Pak, ujar Suam. Nanti malam prakteknya, Pak, timpal Ruth. Suam sontak memelotutinya dengan kesal. Ruth santai saja merangkulnya sambil mengklaim bahwa istrinya ingin menunggu sampai mereka resmi tanda tangan sertifikat pernikahan dulu baru praktek. Ada apa ini? Neung mendadak muncul. Suam sontak panik, tapi Ruth dengan cepat mempererat rangkulannya dan mengisyaratkannya untuk tetap diam dan berbisik menyuruh Suam untuk mulai melakukan pekerjaannya mulai sekarang. Neung terus menuntut acara apa ini. Menyadari suasana mulai tak enak, petugas Dukcapil buru-buru pamit. Dia cuma diminta datang kemari untuk mendaftarkan pernikahan Deputi dengan istrinya. Neung shock, apalagi saat dia melihat sertifikat pernikahan itu. Terang saja Neung jadi semakin benci pada Suam, pengkhianat. Suam panik dan mencoba menjelaskan pada Neung, tapi Neung terlalu sakit hati padanya dan tak mau mendengar penjelasan apapun.
Aku tidak mau mendengar apapun dari mulutmu, Suam. Mulutmu bilang sayang dan peduli pada aku, tapi kau mengambil segalanya dariku dan sekarang kau merebut Pirut dariku tanpa malu. Lalu apa yang harus aku dengarkan darimu, Suam? Ruth sontak membela Suam dan menegaskan bahwa Suam tidak merebutnya dari siapapun, dialah yang melamar Suam. Nyong tak percaya kenapa Ruth merendahkan dirinya untuk menikah dengan orang semacam Suam. Apa yang kau lakukan, Suam? Apa yang kau lakukan sampai membuat Pirut dan Pi Ai tergila-gila padamu? Apa yang kau lakukan, Suam? Ruth sontak protes, tidak terima dirinya disamakan dengan pria semacam Ai. Dan tolong bicaralah dengan hormat pada istri sahku. Sakit hati, Nyong langsung pergi dengan berlinang air mata. Suam pun sedih, tapi tak ada yang bisa dilakukannya. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.